Berkat hari ini yang akan saya sampaikan bagi kita semua, saya berada di Asrama Putri Batang Asih Pambelum. Saya akan membawakan berkat hari ini. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan. Amin. Roma pasal 15 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya dengan perikop. Orang yang lemah dan orang yang kuat, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Perikop yang berjudul orang yang lemah dan orang yang kuat. Sambil judul kita yang harus berubah. Bapak kekasih Tuhan, seorang raja berjalan-jalan untuk melihat keadaan kerajaan yang dipimpinnya. Tidak jauh dari istana, ia berjalan kaki mengelilingi istana tersebut. Kakinya terluka karena batu-batu tajam yang menembus sepatunya. Maka sang raja pun berkata, jalan ini sangat buruk. Kita harus segera memperbaikinya agar kakiku tidak lagi terluka. Jalan ini harus dilapisi dengan kulit sapi yang terbaik katanya. Maka segeralah diumumkan di seluruh kerajaan untuk melakukan persiapan pembangunan jalan dengan mengumpulkan lembaran-lembaran kulit sapi. Ibu bapak seorang bijak yang kebetulan berada di kerajaan tersebut berkata kepada raja, tuanku, daripada merencanakan proyek yang besar dan menyusahkan rakyat, bukankah akan lebih mudah jika Tuan melapisi sepatu Tuan dengan kulit sapi? Jadi Tuan hanya memerlukan paling tidak selembar kulit sapi, kata orang bijak tadi. Tidak jarang kita berpikir dan bertindak seperti raja di atas. Bukankah seringkali kita menuntut agar semua orang berubah demi kenyamanan kita? Kita tidak suka sikap suami kita mengeluh dengan kebiasaan istri. Kita juga mencela tindakan anak kita. Kita menjadi stres terhadap perlakuan teman, sahabat, dan lain sebagainya. Semua kekesalan ini mendorong kita untuk mengeluh, menceritakan kepada orang-orang dekat yang kita temui. Kita mulai menularkan sikap negatif yang akhirnya menyusahkan banyak orang. Padahal ibu bapak kekasih Tuhan, dengan sedikit mengubah diri kita, itu sudah cukup mengatasi masalah yang ada. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima satu dengan yang lain artinya kita tidak lagi menuntut orang lain agar berubah. Kita lebih sering menganggap diri paling benar dan orang lain yang salah. Sehingga kita berharap agar mereka lah yang harus berubah. Padahal tidak selamanya penilaian kita benar. Mungkin saja diri kita sendirilah yang menyimpan ketidakberesan. Kita perlu mengoreksi diri sendiri secara jujur bahwa kita pun penuh kelemahan dan masih perlu dibentuk dalam banyak hal. Keterbukaan untuk dikoreksi dan kesediaan untuk berubah akan menolong kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi jika kita sudah terlebih dahulu membentengi diri dengan pendapat bahwa kitalah yang paling benar, maka kita akan tetap tinggal di dalam kelemahan kita. Bapak kekasih Tuhan, setiap hari biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kemampuan untuk berubah jika memang kita perlu berubah. Sekarang bukan waktunya lagi melihat kelemahan orang lain, mengumpat atau menghakimi mereka. Kini saatnya kita menata diri kita sendiri agar semakin sempurna dalam pandangan Tuhan. Mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menunjukkan kekurangan kita sehingga kita bisa berubah. Sebuah ungkapan,
mengatakan ubahlah diri kita terlebih dahulu maka orang lain akan berubah. Kata bijak mengatakan lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menjadi kekuatan iman pengharapan kami, bela dalam diri kami berubah. Ada hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan, kami mengubahnya supaya apa yang kami lakukan menjadi berkat dan diberkati. Kita yang harus berubah, sehingga diri kami menjadi berkat. Amin.